Perkenalkan, nama saya Sudiarni. Saya adalah salah seorang mantan tenaga teknik. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel kami. Kami di sini akan berbagi pengetahuan tentang kompetensi tenaga teknik. Kami mohon maaf apabila dalam penyajian tentang kompetensi tenaga teknik ini yang belum sesuai. Kompetensi biasa kita sebut juga dengan KSA, knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, attitude atau sikap. Pada gambar ini, di manakah kompetensi itu? Ada orang berpengetahuan luas, tapi belum tentu terampil. Ada yang terampil, tapi pengetahuannya belum mumpuni. Dan ada pula punya pengetahuan dan terampil, tapi sikapnya kurang seimbang dengan pengetahuannya. Bila dari ketiga ada keseimbangan, itulah ukuran kompetensi seseorang. Kompetensi adalah irisan dari knowledge, skill, attitude. Untuk mengawali materi ini, kita memulai dari materi JSA, Job Safety Analysis. Job Safety Analysis atau JSA adalah manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. JSA diambil dari hierarki Hazard Identification, Risk Assessment, Risk Control. Selain itu juga ada dari Material Safety Data Sheet, Safety Plan, Hazard dan Precaution. Alat pelindung diri (APD), Safety Glasses atau kacamata pengaman, Safety Helmet atau helm pelindung kepala, respirator atau masker, ear protector atau pelindung telinga, safety gloves atau sarung tangan, high visibility atau baju yang berwarna terang, steel toe boot atau safety shoes atau sepatu pengaman. Pekerja teknis bila bekerja, harus menggunakan alat pelindung diri yang standar ini. Dan bila bekerja di tempat yang khusus, harus menggunakan pelindung diri tambahan yang disesuaikan. Work Order atau SPK. Bila bekerja harus membawa surat perintah kerja, umumnya dinamakan dokumen work order. Work order adalah dokumen penting karena di dalamnya terdiri dari beberapa informasi yang sangat membantu buat pekerja. Instruksi kerja adalah panduan langkah-langkah untuk melaksanakan pekerjaan secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas, sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja. Dengan menggunakan instruksi kerja, pekerja akan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan benar. SOP, Standard Operating Procedure. SOP ini sangatlah membantu untuk panduan bila kita bekerja hingga di luar wewenangnya atau bidang lain. Dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang akan dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan demi mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Tool atau peralatan kerja.
Ada tool umum, ada juga tool khusus. Hal ini harus diperhatikan sebelum bekerja, karena menggunakan tool yang tepat akan lebih baik dan aman. Peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Koordinasi. Dalam suatu perusahaan, koordinasi adalah sangat penting. Di sini kami ingatkan untuk koordinasi harus selalu dengan baik dan dapat diterima dengan bawahan. Penyampaian informasi kepada bawahan agar dapat dimengerti dengan jelas. Dengan sesama, berkomunikasilah dengan sesama, agar dapat saling membantu. Dengan atasan, mintalah petunjuk atau arahan dari atasan, agar tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan. Koordinasi diagonal. Berkomunikasilah dengan baik, bila memerlukan petunjuk dari atasan lain. Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Komunikasi selalu menggunakan asas pengetahuan, keterampilan dan adab sopan santun. Analisa data. Analisa data adalah menginvestigasi, mentransformasi, sesuai dengan metode penelitian yang diambil. Teknik analisa data adalah teknik analisis data, analisa penelitian, menginvestigasi, mentransformasi, sesuai dengan metode penelitian yang diambil. Teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis dalam penelitian dilakukan secara manual, data dihitung menggunakan rumus statistik. Teknik analisis data kualitatif. Dalam menganalisa, Anda dapat menggunakan data histori atau menggali informasi atau melakukan riset, atau juga koordinasi dengan tim kerja yang sudah ditetapkan. Kreativitas mengorganisasi data, kemampuan untuk menelaah masalah, menafsirkan data secara logis dan mengungkapkan dalam kalimat yang konsisten sistematis. Sebaiknya mengutamakan kajian operasional. Mencari sumber masalah. RCPS adalah singkatan dari Root Cause Problem Solving. RCFA singkatan dari Root Cause Failure Analysis. Dalam analisa, utamakan mencari masalah yang dampaknya sangat signifikan. Uraian pembahasan. Uraian pembahasan adalah harus ada perbandingan data pada periode sebelumnya dengan data periode sesudahnya. Dalam menganalisa cara ini, data harus dapat menunjukkan indikasi penurunan permasalahan. Uraian hasil. Pastikan data Anda sudah menunjukkan jumlah permasalahan yang menurun, dan pastikan dari data tersebut menguntungkan perusahaan.
Hasil perbandingan terlihat penurunan jumlah kemudian dikaitkan dengan kajian finansial. Bila ini sudah dilakukan maka Anda sudah melakukan hal yang membantu perusahaan. Menerangkan dampak yang signifikan dari kajian operasi dengan kajian finansial dan atau kajian risiko. Metode baru. Dalam kegiatan analisa perubahan metode maka metode baru harus ada perbandingan data kajian operasi metode lama dan kajian operasi metode baru. Bila sudah dibandingkan metode baru, pada kajian operasional tetap harus dilakukan kajian finansial untuk meyakinkan perusahaan. Rekomendasi metode baru. Dalam memberikan rekomendasi sebaiknya data hasil kajian operasional dan kajian finansial dipastikan sudah akurat. Dalam merekomendasikan metode baru harus ada penyampaian keuntungan untuk perusahaan secara tangible. Continuous improvement untuk life cycles. Kesimpulan. Dari kajian kelayakan operasi lebih handal. Dari kajian kelayakan finansial menguntungkan. Dari kajian kelayakan risiko bisa diterima. Dalam kesimpulan bisa menghasilkan baik dapat terhitung atau keuntungan non-finansial atau tangible intangible. Saran. Usulan gagasan kami menguntungkan perusahaan semoga menjadi bahan pertimbangan. Mohon ditindaklanjuti analisa berikutnya sebagai continuous improvement. Kami merekomendasikan inovasi ini dapat diterapkan pada perusahaan sejenis. Terima kasih Anda telah melihat video kami sampai akhir. Tak lupa juga terima kasih Anda telah subscribe yang membuat kami tambah semangat. Sampai jumpa di materi selanjutnya.